Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu yang berkaitan dengan induksi matematika. Jadi yang lalu ada dua sesi kita pelajari. Sesi pertama adalah membuktikan suatu pernyataan yang mengandung kesamaan. Ada 3 contoh, kemudian sesi kedua kita membuktikan pernyataan yang habis dibagi. Jadi pada sesi yang kedua kita sudah membuktikan pernyataan yang habis dibagi. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membuktikan dengan induksi matematika di mana pernyataan itu berkaitan dengan ketidaksamaan atau mengandung pernyataan tidak sama. Sebelum kita masuk dalam contoh, kita perhatikan ketidaksamaan. Misalkan A lebih besar dari 0. A positif. Maka A tambah B pasti nilainya lebih besar atau sama dengan B. Atau begitu juga B, ya ini tinggal dibalik saja. B nilainya kurang dari atau sama dengan B tambah A. Jadi ingat, kalau A-nya positif, maka A tambah B nilainya lebih besar atau sama dengan B. Atau B nilainya kurang dari atau sama dengan B tambah A. Nah, begitu juga kalau A-nya negatif atau A kurang dari atau sama dengan 0, maka A tambah B pasti nilainya kurang dari atau sama dengan B. Atau B nilainya lebih dari atau sama dengan B tambah A. Nah, ini prinsip-prinsip seperti ini harus diketahui sebelum kita membuktikan ketidaksamaan. Yang berikut, jika A lebih dari atau sama dengan B dan C lebih dari atau sama dengan D, maka A tambah C lebih dari atau sama dengan B tambah D. Begitu juga jika A kurang dari atau sama dengan B dan C kurang dari atau sama dengan D, maka A tambah C nilainya kurang dari atau sama dengan B tambah D. Ya, hal ini bisa kita peroleh dengan memecah ketidaksamaan ini menjadi dua ketidaksamaan. Misalkan saja bahwa ini tadi A lebih atau sama dengan B, ini kemudian C lebih dari atau sama dengan D. Kalau ini kita jumlahkan, kita akan dapatkan jumlah ruas kiri nilainya lebih dari atau sama dengan jumlah ruas kanan. Jadi A tambah C nilainya lebih besar dari atau sama dengan B tambah D. Ya, begitu juga ya, ini tadi A kurang dari atau sama dengan B dan C kurang dari atau sama dengan D. Maka kita akan dapatkan, kita jumlahkan ruas kiri kedua ketidaksamaan, A tambah C nilainya kurang dari atau sama dengan B tambah D. Ya, ini kita masuk dalam contoh 7 karena yang lalu sudah sampai pada contoh yang ke-6. Contoh 7, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah n kuadrat nilainya lebih dari n pangkat 3 per 3 untuk setiap bilangan asli n. Ya. Jadi kita mulai dari n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1, maka 1 pangkat 2 nilainya lebih dari 1 pangkat 3 per 3. 1 pangkat 2 itu 1. Jadi 1 pangkat 3 juga 1, sehingga 1 nilainya lebih dari sepertiga. Nah, ini pernyataan ini benar. Yang berikut, untuk n sama dengan 2, maka kita ambil 2 suku di ruas kiri. 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2, apakah itu nilainya lebih dari 2 pangkat 3 per 3? Kita ganti n-nya sama dengan 2 di ruas kanan. Nah, kalau ini kita selesaikan, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat
hasilnya sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. Kemudian 2 pangkat 3 per 3 nilainya sama dengan 8 per 3. Pernyataan ini juga bernilai benar. Kita andaikan bahwa pernyataan ini akan benar berapapun nilai n-nya, yang penting n bilangan asli. Maka kita andaikan pernyataan itu benar untuk n sama dengan k. Artinya 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah titik-titik tambah k pangkat 2 nilainya lebih dari k pangkat 3 per 3 untuk suatu bilangan asli k. Nah, apakah pernyataan ini juga benar untuk n sama dengan k tambah 1? Jadi kita ambil lagi satu suku di atasnya. Jadi untuk n sama dengan k tambah 1 kita dapatkan bahwa 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah titik-titik tambah k pangkat 2. Nah, ini nilai pernyataan ini berlaku untuk n sama dengan k. Kita ambil lagi satu suku di atasnya, yaitu suku ke k tambah 1, jadi ditambah lagi k tambah 1 pangkat 2. Apakah ini nilainya benar lebih dari k tambah 1 pangkat 3 per 3? Coba kita sederhanakan ruas kiri dari ketidaksamaan ini. Jadi di awal kita andaikan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik tambah k kuadrat ini nilainya lebih dari k pangkat 3 per 3. Jadi setelah kita ganti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah k pangkat 2 kita ganti menjadi k pangkat 3 per 3. Nah, tinggal ditambah dengan k tambah 1 pangkat 2. Apakah ini nilainya lebih dari atau sama dengan k tambah 1 pangkat 3 per 3? Kita lanjut. Ya, kita uraikan k tambah 1 pangkat 2-nya. Kita samakan penyebutnya. Jadi pembilang dan penyebutnya kita kali dengan 3. Jadi ini kita akan mendapatkan k pangkat 3 per 3 tambah 3 kali. Ya, ini k tambah 1 pangkat 2 diuraikan menjadi k pangkat 2 tambah 2k tambah 1 per 3. Apakah ini nilainya lebih dari k tambah 1 pangkat 3 per 3? Kita sederhanakan ruas kiri kesamaan ini menjadi k pangkat 3 per 3 tambah, ya ini dikali masuk 3k pangkat 2 tambah 6k tambah 3 per 3. Apakah ini nilainya lebih besar, lebih dari k tambah 1 pangkat 3 per 3? Kita teruskan. Seterusnya kita munculkan pangkat 3 dari k tambah 1. Jadi kita buat seperti ini, k pangkat 3 tambah 3k pangkat 2. Terus 6k diuraikan menjadi 3k tambah 3k. Dan 3 diuraikan menjadi 1 tambah 2. Seterusnya, ya kita kelompokkan. Khusus k pangkat 3 tambah 3k pangkat 2 tambah 3k tambah 1 kita kelompokkan menjadi 1. Karena ini nilainya sama dengan k tambah 1 pangkat 3. Kemudian masih ada sisanya yaitu 3k tambah 2. Ingat, di awal tadi dijelaskan apabila A lebih dari 0, maka B tambah A pasti nilainya lebih dari B. Sehingga, ya ini juga kita akan dapatkan setelah ini kita sederhanakan menjadi K tambah 1 pangkat 3. Jadi setelah K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2 tambah 3K tambah 1. Kita sederhanakan menjadi K tambah 1 pangkat 3. Kita peroleh ketidaksamaan seperti ini. Jadi k tambah 1 pangkat 3 per 3 tambah 3k tambah 2 per 3. Apakah ini nilainya lebih dari k tambah 1 pangkat
3/3, jelas ini benar. Benar ini, ketaksamaan ini benar. Karena 3K tambah 2/3 ini merupakan bilangan positif untuk K bilangan asli. Ingat kembali bahwa jika A lebih dari 0, maka B tambah A juga lebih dari B. Jadi karena ini dianggap 3K tambah 2/3 ini adalah A-nya, ini K tambah 1 pangkat 3/3 ini adalah B-nya, maka ini ketidaksamaan ini sesuai. Jadi dengan demikian terbuktilah bahwa 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah titik-titik tambah N pangkat 2 benar, nilainya selalu lebih dari N pangkat 3/3 untuk setiap bilangan asli N. Selanjutnya kita ke contoh yang ke-8. Buktikan dengan induksi matematika bahwa N pangkat 2 nilainya kurang dari atau sama dengan 2 pangkat N untuk setiap bilangan asli N yang lebih dari atau sama dengan 4. Nah, kita lihat. Jadi di sini kita mulai dari N, karena N lebih dari atau sama dengan 4, berarti kita mulai memasukkan N sama dengan 4. Jadi tidak dimulai dari N sama dengan 1, seperti contoh-contoh sebelumnya. Jadi untuk N sama dengan 4, kita akan dapatkan bahwa 4 pangkat 2, apakah nilainya kurang dari atau sama dengan 2 pangkat 4? Jadi 4 pangkat 2, 16. 2 pangkat 4 juga 16. Ya, ini ketidaksamaan ini benar. Benar itu bahwa 16 nilainya kurang dari atau sama dengan 16. Jadi ini ada tanda sama dengan, artinya pernyataan ini benar. Selanjutnya untuk N sama dengan 5. Untuk N sama dengan 5, kita akan dapatkan 5 pangkat 2. Dimasukkan ke situ 5 pangkat 2, apakah nilainya kurang dari atau sama dengan 2 pangkat 5. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, ini juga pernyataan ini benar karena memang 25 itu nilainya kurang dari 32. Nah, kita andaikan bahwa pernyataan ini benar untuk N sama dengan K. Artinya, ya kita ganti N-nya K. K pangkat 2 benar nilainya kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K. Kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K untuk bilangan asli, untuk setiap bilangan asli yang nilainya lebih besar atau sama dengan 4. Jadi di sini K-nya lebih besar atau sama dengan 4. Apakah pernyataan ini juga benar untuk N sama dengan K tambah 1? Coba kita periksa. Jadi untuk N sama dengan K tambah 1, kita akan dapatkan K tambah 1 pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Selanjutnya kita jabarkan kedua ruas dari ketidaksamaan ini. Ruas kiri menjadi K pangkat 2 tambah 2K tambah 1. Apakah ini nilainya kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K? Nah, ini tadi 2 pangkat K tambah 1 diuraikan menjadi 2 pangkat K kali 2 pangkat 1. Nah, seterusnya kita ubah menjadi K pangkat 2 tambah 2K tambah 1 kurang dari atau sama dengan 2 kali 2 pangkat K. Jadi 2 pangkat 1 ini hasilnya sama dengan 2 dibawa ke depan sebagai koefisien. Seterusnya akan menjadi K pangkat 2 tambah 2K tambah 1 nilainya kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Ingat 2 kali 2 pangkat K itu sama dengan 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Jadi kita ingat baik-baik bahwa 2A itu sama dengan A tambah A. Jadi 2A di sini ada 2 pangkat K.
Nah, bisa ditulis menjadi 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Jadi kalau 2A itu berarti ada 2A, A tambah A. Jadi coba diperhatikan bahwa ya 2K tambah 1 nilainya kurang dari 2 pangkat K untuk N lebih dari 4. Nah, kenapa ini dimunculkan? Karena kita akan memisahkan ketidaksamaan ini dengan memunculkan K pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K sebagai pengandaian yang kita sudah anggap benar pada langkah sebelumnya. Jadi kita akan munculkan K pangkat 2 nilainya kurang dari 2 pangkat K. Nah, berarti masih ada sisanya 2K tambah 1 juga nilainya kurang dari 2 pangkat K. Jadi jelas bahwa 2K tambah 1 nilainya kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K untuk K lebih besar atau sama dengan 4. Contoh umpamanya K-nya sama dengan 4. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 2 pangkat 4, 16. Dan seterusnya K sama dengan 5. 2 kali 5, 10 tambah 1, 11. 2 pangkat 5, 32. Jadi pernyataan 2K tambah 1 selalu nilainya kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K untuk K lebih besar atau sama dengan 4. Jadi sekali lagi bahwa ini kita pisahkan, kita munculkan pengandaian pada langkah sebelumnya bahwa K pangkat 2 itu dianggap nilainya benar kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K untuk bilangan asli K yang nilainya lebih besar atau sama dengan 4. Kita munculkan atau kita pisahkan K pangkat 2 nilainya kurang dari 2 pangkat K. Nah, begitu juga 2K tambah 1 juga nilainya kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K. Nah, ini. Nah, selanjutnya dengan menggunakan ketidaksamaan seperti yang kita pelajari di depan, jadi ini K pangkat 2 dianggap bahwa itu A. Kemudian 2 pangkat K itu B. 2K tambah 1 itu C. Kemudian 2 pangkat K itu D. Sehingga apabila K pangkat 2 kurang dari 2 pangkat K dan 2K tambah 1 kurang dari 2 pangkat K, apabila kedua ruas setiap ketidaksamaan ini kita jumlahkan, kita akan dapatkan K pangkat 2 tambah 2K tambah 1 juga nilainya kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Nah, dengan menggunakan ketidaksamaan yang sudah kita bahas di depan. Jadi kalau K pangkat 2 nilainya kurang dari 2 pangkat K, kemudian 2K tambah 1 nilainya kurang dari 2 pangkat K, apabila ini dijumlahkan, maka kita akan dapatkan K pangkat 2 tambah 2K tambah 1 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Nah, ini kita uraikan kembali untuk menunjukkan kebenaran dari pernyataan ini. Jadi jelas sekali bahwa K pangkat 2 tambah 2K tambah 1 itu nilainya benar nilainya kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Dengan demikian, pernyataan K tambah 1 pangkat 2 benar nilainya kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Selanjutnya kita ke contoh 9. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat N kurang 3 nilainya lebih besar atau sama dengan 2 pangkat N kurang 2 untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar atau sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2, jadi kita mulai dari N sama dengan 2, bukan mulai dari N sama dengan 1, karena sini N-nya minimal 2. Jadi untuk N sama dengan 2, kita ganti N-nya 2 pangkat 2 kurang 3. 2 pangkat 2 kurang 3 itu sama dengan
1. Kemudian ruas kanannya 2 pangkat 2 kurang 2, berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu 1. Jadi 1 nilainya lebih besar atau sama dengan 1. Ini pernyataan ini juga benar. Nah, coba untuk N sama dengan 3, kita ganti N sama dengan 3, 2 pangkat 3 kurang 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kurang 3 sama dengan 5. Kemudian 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. 5 lebih besar atau sama dengan 2. Ini adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Andaikan bahwa pernyataan itu benar untuk N sama dengan K. Artinya bahwa 2 pangkat K kurang 3 nilainya lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K kurang 2 untuk bilangan asli K lebih besar atau sama dengan 2. Apakah benar pernyataan itu berlaku untuk N sama dengan K tambah 1? Coba kita periksa baik-baik. Untuk N sama dengan K tambah 1, maka 2 pangkat K tambah 1 kurang 3. Apakah ini nilainya lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K tambah 1 kurang 2? Ya, coba kita kembangkan. Jadi 2 pangkat K tambah 1 kita ubah menjadi 2 pangkat K kali 2 pangkat 1. Ya, kurang 3. Kemudian 2 pangkat K tambah 1 kurang 2. Kita uraikan menjadi 2 pangkat K kurang 2 kali 2 pangkat 1. Jadi kita pertahankan pangkat K min 2-nya karena itu ada dalam pengandaian. Kita munculkan juga 2 pangkat K di ruas kiri karena pada pengandaian di atas ada faktor 2 pangkat K kurang 3. Jadi kita munculkan 2 pangkat K di sini. Seterusnya kita akan dapatkan jadi 2 pangkat K kali 2 pangkat 1 menjadi 2 kali 2 pangkat K kurang 3. Nah, begitu juga 2 pangkat K kurang 2 kali 2 pangkat 1 menjadi 2 kali 2 pangkat K kurang 2. Jadi 2 pindah ke depan jadi koefisien. Selanjutnya seperti yang dijelaskan di awal bahwa 2 kali 2 pangkat K itu nilainya sama dengan 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Jadi ada 2 pangkat K. Ya, begitu juga 2 kali 2 pangkat K min 2 diubah menjadi 2 pangkat K min 2 tambah 2 pangkat K min 2. Jadi di sini ada 2 pangkat K min 2. Jadi ingat baik-baik bahwa kalau 2A itu sama dengan A tambah A. Jadi ada 2A di sini. Jadi kita perhatikan bahwa 2 pangkat K itu nilainya lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K min 2 untuk bilangan asli K. Jadi kita akan pisahkan ketaksamaan ini dengan memunculkan apa yang diketahui sebelumnya, yaitu 2 pangkat K kurang 3 nilainya lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K min 2. Seterusnya masih ada sisanya lagi 2 pangkat K. Juga ini pasti nilainya lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K min 2 untuk bilangan asli K. Jadi umpamanya 2 pangkat 1 pasti nilainya nilainya lebih besar atau sama dengan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu 1/2. Karena 1 kurang 2 min 1. Kalau K-nya 2 pangkat 2, 4. Pasti nilainya lebih besar atau sama dengan 2 pangkat 0. Karena 2 kurang 2, 0. 2 pangkat 0 itu 1. Nah, kemudian kita munculkan dengan menggunakan ketidaksamaan yang sudah kita pelajari di depan. Jadi anggap bahwa 2 pangkat K itu kurang 3, ini A. Kemudian 2 pangkat K, masih ada lagi sisanya di depan itu C. Kemudian 2 pangkat K min 2, misalkan B. Kemudian 2 pangkat K min 2, misalkan D. Ini dipisah. Jadi ini dari pengandaian sebelumnya. Begitu juga yang ini 2 pangkat K lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K min 2 dikelompokkan juga sehingga kita dapatkan
Ya, 2 pangkat K nilainya lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K min 2. Ya, jika A nilainya lebih dari B dan C lebih dari D, maka A tambah C nilainya lebih dari atau sama dengan B tambah D. Jadi ini kita kelompokkan satu per satu. Atau lebih jelasnya dikasih begini, kalau 2 pangkat K nilainya lebih dari 2 pangkat K min 2, ini seperti ini. Kemudian 2 pangkat K min 3 nilainya lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K min 2. Kalau kita jumlahkan kembali muncul seperti ini, kembali ke sini. Dan sudah dipelajari di depan bahwa jika A lebih dari B dan C lebih dari D, nah ini juga kita sudah dapatkan tadi, ini sudah benar, ini benar, maka A tambah C lebih dari B tambah D. Jadi dengan demikian ketidaksamaan ini benar untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi 2 pangkat K min 3 tambah 2 pangkat K nilainya lebih besar atau sama dengan 2 pangkat K min 2 tambah 2 pangkat K min 2. Atau 2 pangkat K tambah 1 kurang 3 selalu lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 1 kurang 2. Jadi pernyataan di atas benar untuk N sama dengan K tambah 1.